sih saya ke sana itu sebenarnya bukan ke Puritaman, tapi saya lebih kepada mengikuti jalur air karena saya melihat ternyata di jalur Puritaman depan itu kan jalur menuju ke Kalikadia juga. Nah, setelah kami ikuti itu bukan hanya dari Ponggolaka, tapi juga ternyata dari Watu Londo, Ponggolaka, bahkan dari Tobuha Rumah Sakit Jiwa itu jalurnya sampai ke situ juga. Dan ternyata memang di Puritaman itu tempat pertemuannya. Jadi pertemuan dari Kelurahan Tobuha Rumah Sakit Jiwa itu ketemu di situ yang dari Ponggolaka dan dari Watu Londo. Jadi memang wajar kalau di situ memang sangat luar biasa kondisi banjirnya karena memang tempat pertemuan dari dua tempat yang berbeda. Nah, inilah yang nanti insya Allah kita akan cari solusinya. Karena kenapa? Di situ ada dua permasalahan yang bisa kita lakukan. Yang pertama, di lokasi daerah Puritaman itu kalinya sangat kecil, sedangkan dia menerima debit yang cukup besar. Nah, jadi berapa kelurahan, berapa wilayah sampai ke situ semua. Sedangkan kalinya begitu kecil. Nah, itu bisa kita lakukan pelebaran, tapi cukup memakan waktu yang panjang karena berapa kilo itu kita harus melakukan pelebaran. Karena panjang dia, jadi banyak hal yang kita harus lakukan. Pertama pelebaran, yang kedua sudah pasti pembebasan lahan. Nah, karena rata-rata kali itu berbatasan langsung dengan tanah masyarakat. Nah, itu. Terus yang kedua, ada beberapa wilayah yang berpotensi ke depannya kita bisa melakukan pembuatan retensi. Nah, contoh di daerah Ponggolaka. Di Ponggolaka itu ada potensi kita buat kolam retensi sehingga bisa meredam air yang datang jauh dari Puatu, dari Watu Londo, dari Abeli Dalam, malah saya lihat itu bisa tidak sepenuhnya full langsung masuk ke Kalikadia. Jadi bisa ditampung dulu sementara di kolam retensi di daerah Ponggolaka, dan ketika sudah tidak hujan itu bisa dibuka. Jadi konsepnya buka tutup ke depannya. Bisa juga satu kita membuat rencana itu di dekat daerah Rumah Sakit Jiwa. Di bawah dekat rumah susun ya situ. Rumah susun daerah Tobuha itu daerah debit air dari situ besar. Dari situ terus tembus masuk di belakang kantor kelurahan Tobuha, terus masuk ke Lorong Pelangi, itu tembus ternyata sampai ke Puritaman. Jadi memang di Puritaman ini kebetulan memang di lokasinya itu tempat pertemuan dari dua lokasi yang cukup besar debit airnya. Jadi wajar kalau memang banjirnya luar biasa kemarin. Jadi inilah kami tahu dulu permasalahannya, baru langkah-langkah mitigasi sebentar kita akan lakukan. Kemarin setelah saya kunjungan, saya juga sudah bertemu dengan Kadis PU. Kita akan membahas tahapan-tahapan selanjutnya ke depannya. Insya Allah Kendari ini kita cari tahu dulu permasalahannya di mana, dari hulu ke hilir, baru kita lakukan proses perencanaan dan juga penganggaran. Semoga masalah banjir di Kota Kendari ini, kalaupun tidak bisa tuntas dalam waktu dekat, minimal kita mengurangi pelan-pelan. Target kami, kalau saya melihat butuh waktu 3-4 tahun untuk menuntaskan banjir di Kota Kendari. Tapi insya Allah pelan-pelan dari sekarang kita sudah melakukan normalisasi. Kami berharap di tahun ini, akhir tahun sudah mulai ada perubahan. Doakan kami masyarakat Kota Kendari, kami bekerja dengan maksimal, beri dukungan kepada kami. Insya Allah kami terus menjadi atensi, banjir ini menjadi atensi Siska Sudirman untuk kedepannya. Download Tribun X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.